Poliwangi, podcast yang selalu hadir membawa informasi terkini dan inspiratif dari Politeknik Negeri Banyuwangi. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi padat informasi dengan jurusan yang selalu menjadi garda terdepannya inovasi, yaitu jurusan Teknik Mesin. Dan bersama kita sudah hadir narasumber istimewa, yaitu Bapak Kajur, Bapak Khairul Anam STMT. Selamat datang Pak di podcast Papa Poliwangi. Terima kasih. Nah, untuk memulai perbicaraan kita ini Pak, mungkin bisa diceritakan nih Pak, bagaimana sih perjalanan dan perkembangan jurusan mesin bisa sebesar dan seunggul sekarang nih? Ya, baik, terima kasih Pak Mun. Perkenalkan, saya Khairul Anam, Ketua Jurusan Teknik Mesin. Saat ini jurusan Teknik Mesin sudah memiliki tiga program studi yang awalnya berdiri tahun 2008 ya. Jadi tahun 2008 tersebut hanya 3 program studi yang ada di Poliwangi. Yang pertama jurusan Teknik Mesin, kedua jurusan Teknik Sipil, dan yang ketiga adalah jurusan Teknik Informatika. Baik, dulu masih menjadi prodi, sekarang sudah berkembang menjadi jurusan ya Pak ya? Okay. Jadi jurusan Teknik Mesin ini memiliki 3 program studi ya saat ini ya. Jadi ada program studi Teknologi Rekayasa Manufaktur yang saat ini sudah mendapatkan akreditasi LAM teknik ya dengan peringkat baik sekali. Wow, ya. Kemudian yang teknik manufaktur kapal juga dari LAM dengan predikat baik sekali juga. Kemudian yang terakhir itu teknologi rekayasa otomotif karena belum meluluskan Mbak Mun. Jadi masih baru ya. Baru tahun ini ya, sehingga masih predikat baik ya, seperti itu ya. Cuman dalam waktu dekat insya Allah nanti kita perbaiki terus supaya bisa ke baik sekali. Karena akreditasi adalah nilai kepercayaan terhadap masyarakat terhadap kualitas perguruan tinggi ya, seperti itu. Wah, menarik sekali ya perjalanannya. Ya. Jadi ada pendirian PTNB, 35 PTNB di Indonesia, salah satunya Poliwangi yang ada di Banyuwangi ya. Gitu. Dan jurusan mesin ini termasuk salah satu yang pertama yang ada di Poliwangi. Jadi jurusan pertama dulu itu ada 3. Jadi yang pertama jurusan Teknik Mesin, yang kedua jurusan Teknik Sipil, yang ketiga adalah jurusan Teknik Informatika. Baik ya. Bapak, itu tadi sedikit ya Pak ya. Tapi ini itu tadi masih permulaan. Tapi kita akan membahas nanti Pak. Siap Pak, kita akan membahas nanti seluk-beluknya jurusan Teknik Mesin dan program studi barunya. Dan ini ya untuk memulai perbincangan kita, tadi sudah ada pemanasan nih dari Bapak Kajur. Dan sekarang pertanyaan saya nih Pak. Tadi sudah sedikit sih perjalanannya Pak ya, dari Poliwangi yang kemudian ada 3 jurusan. Yang pertama adalah jurusan Teknik Mesin. Wah, menarik sekali ya ini. Kalau saya lihat bahwa Poliwangi memang adalah PTNB baru yang dimana sekarang sudah berkembang menjadi dari 3 prodi sekarang sudah menjadi 19 program studi baru. Baik Pak, ini Pak ada pertanyaan nih. Kalau fasilitasnya di jurusan Teknik Mesin itu kira-kira apa Pak? Jadi kita itu sebenarnya pendidikan vokasi Mbak Mun. Tentu tidak lepas yang namanya sarana prasarana, terutama adalah fasilitas untuk kegiatan praktikum mahasiswa. Yang kita punya di jurusan Teknik Mesin, karena di situ ada program studi TRM ya, D4 Sarjana Terapan ya. Jadi D4 Sarjana Terapan itu setara S1 ya. Jadi bagi mahasiswa baru saya harapkan tidak perlu khawatir ya, karena pengakuan di pemerintahan, di industri D4 dan S1 itu sudah disetarakan, sehingga kalau kita ingin pendidikan vokasi ya di Politeknik ya, seperti itu. Dan di Politeknik itu merupakan tempatnya mengasah skill ya. Dan fasilitas yang kita punya itu banyak ya, karena kita di jurusan Teknik Mesin ada program studi Teknologi Rekayasa Manufaktur, kemudian Teknik Manufaktur Kapal, dan yang baru ini adalah Teknologi Rekayasa Otomotif. Fasilitas yang ada di kami itu adalah lab-lab yang mumpuni dan sesuai dengan kebutuhan industri. Contoh
Misalkan di dalam membuat produk kita menyiapkan yang namanya software. Software di situ ada CAD, ada CAM ya. Jadi setelah kita mendesain sebuah produk kita simulasikan, begitu Mbak Mun. Sehingga setelah produk kita simulasikan, tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui proses apa selanjutnya di dalam membuat produk tersebut, misalkan ke CNC dan lain sebagainya, sehingga mahasiswa harus tahu atau calon mahasiswa baru kita sampaikan bahwa di jurusan teknik mesin ini memiliki banyak fasilitas. Di samping software juga banyak yang namanya perangkat-perangkat praktikum, misalkan mesin perkakas ya. Jadi mesin perkakas itu ada bubut, ada milling dan lain-lain, kerja bangku. Banyak sekali ya Pak ya, ya, banyak. Kemudian mesin CNC juga ada. Jadi mesin bubut, mesin milling, CNC milling maksudnya itu juga ada. Dan semuanya proses urutan mulai desain sampai menjadi produk itu ada di kita. Sehingga tidak perlu khawatir bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftarkan ke jurusan teknik mesin Poliwangi. Tentu kami siap menerima dan bisa insya Allah mencetak untuk menjadi tenaga terampil. Tentu sesuai dengan standar BNSP ya. Gitu. Buat adik-adik jangan khawatir, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kajur terkait tentang fasilitas yang ada. Tentu semuanya fasilitas yang ada di jurusan mesin itu sudah mutakhir dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. Jadi Pak, ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu oleh adik-adik calon mahasiswa nih. Apa sih Pak daya tarik utama jurusan mesin Poliwangi? Mungkin kompetensi unggulannya apa yang bisa didapatkan di sini sehingga mereka itu wajib banget sih untuk daftar di jurusan mesin. Ya, baik, terima kasih. Karena di jurusan teknik mesin itu sebenarnya tempat untuk menyiapkan generasi teknologi ya, teknologi di manufaktur ya. Sehingga kami juga memiliki hal-hal yang menarik, yaitu proses pembuatan produk, proses pembuatan mesin. Jadi mahasiswa di jurusan teknik mesin itu hampir semua atau wajib membuat mesin ya. Karena di dalam kurikulum itu ada yang namanya elemen mesin ya. Di situ juga mempelajari tentang desain kita membuat apa ya, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan inovasi ya, teknologi, insya Allah kita bisa membuat ya, karena ada perancangan mesin, kemudian proses manufakturnya juga ada, sehingga alat apapun sebenarnya ya di jurusan teknik mesin bisa. Alat pertanian, alat pariwisata, semuanya bisa diproduksi di jurusan teknik mesin. Nah, seperti itu dia ya mengapa jurusan mesin ini adalah pilihan tepat. Bicara soal kualitas pendidikan Pak, tentu tak lepas dari peranan seorang pengajar. Bagaimana Pak untuk SDM yang ada di jurusan mesin ini? Dari dosen, dari tenaga pendidik maupun tenaga kependidikannya. Ya. Jadi sebenarnya di jurusan teknik mesin itu memiliki kurang lebih 25 dosen ya. Wah, banyak sekali ya Pak. 25 dosen tersebut memiliki KBK atau keahlian, bidang keahlian khusus ya, yang mana sudah kita kelompokkan masing-masing ya, mulai bidang manufaktur, mulai bidang material, mulai bidang rekayasa energi atau konversi energi, mulai bidang perkapalan, mulai bidang otomotif ya, mulai bidang material, kita kelompokkan semua sehingga masing-masing dari pengelompokan itu supaya bisa melakukan penelitian yang nantinya penelitian tersebut bisa disampaikan ke mahasiswa hasil-hasil risetnya. Kemudian masing-masing dosen tersebut memiliki background ya, background lulusan ya, baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri ya. Jadi contohnya kalau lulusan dalam negeri ya, contoh saya
juga alumni ITS kan begitu. Dan dominan di jurusan teknik mesin ini dominan ITS seperti itu. Ada juga yang dari ITB, yang dari UGM, ada yang dari Brawijaya, ada yang dari Australia, ya. Wah, ada yang dari kualitas SDM memang tidak bisa diragukan lagi nih. Dari Australia, ada yang dari Malaysia, ya, internasional. Jadi insya Allah di dalam menyiapkan SDM terutama dosen, insya Allah kami siap di samping pendidikan formal, ya, yang non formal misalkan pelatihan, insya Allah dari semua dosen memiliki sertifikat kompetensi BNSP dan hampir semua asesor begitu. Jadi insya Allah di dalam melakukan pendidikan di Politeknik khususnya jurusan teknik mesin, insya Allah tidak diragukan, ya, seperti itu. Okay. SDM-nya ini benar-benar kompeten semuanya Pak, ya, untuk tenaga pengajar. Dan untuk adik-adik mahasiswa tadi sudah dijelaskan juga dengan Bapak Kajur, ya, terkait tentang fasilitas, kemudian tadi sudah sejarahnya juga ada nih. Dan di Poliwangi itu lingkungannya juga lingkungan yang sangat epic menurut kami, ya Pak, ya. Adik-adik ini harus, kalau adik-adik ingin kesini bisa melihat mungkin nanti untuk masa-masa pengenalan atau apa di Poliwangi itu kita semuanya ada visualnya itu bagus banget Mbak, ya. Karena ada apa, di samping Poliwangi ada kereta api yang setiap hari kita bisa melihat kereta api Pak, ya. Selain kita belajar kita juga bisa melihat suasana yang ada di sekitar Poliwangi tentunya. Pak, itu tadi SDM-nya sudah unggul. Ini kira-kira Pak, bahwa tentu saja kalau sudah ada fasilitasnya yang bagus, kemudian SDM-nya juga bagus, tentunya harus ada ini Pak, ya, dari semua yang ada harus ada cerminan nih. Cerminannya apa? Mahasiswa berprestasi. Kira-kira mahasiswa yang ada di jurusan mesin ini apa Pak? Mereka itu ada prestasi yang di akademik non akademik? Iya, baik. Jadi di jurusan kami itu menerima mahasiswa dari berbagai jurusan di SMK-nya. Ada yang dari SMA, ada yang dari SMK, ya. Sehingga keberagaman tersebut memiliki bakat masing-masing, ya. Dari bakat masing-masing di situ kita fasilitasi, ya. Kita fasilitasi baik yang secara searah dengan jurusan atau dengan prodi maupun non prodi, ya. Jadi misalkan kalau non prodi itu misalkan pencak silat, misalkan lomba, ya, selain bidang keahlian, ya, Pak, ya, itu juga sering kita mendapatkan juara nasional, ya. Kemudian yang mendapatkan juara yang sesuai bidang itu juga kita sering mendapatkan juara nasional. Misalkan lomba mobil listrik, ya, kita sempat mendapatkan juara nasional mobil listrik, ya, dalam kategori tertentu, ya. Kemudian yang perkapalan, ya, itu juga kita pernah mendapatkan juara nasional, ya, untuk kapal cepat, ya, lomba kapal cepat yang namanya Garuda Layang Indonesia, ya, seperti Garuda itu. Layang. Ya, jadi buat yang penasaran ini mungkin bisa melihat di YouTube-nya Poliwangi, ya, Garuda Layang seperti apa. Itu jadi, adalah karya mahasiswa Poliwangi jurusan teknik mesin. Jadi di dalam keberagaman bakat mahasiswa, ya. Jadi ini salah satu bukti untuk termasuk otomotif yang nantinya juga ada mahasiswa baru, ya. Kebetulan tahun ini buka, ya. Tadi teknologi rekayasa otomotif, ya. Jadi tahan dulu Pak, nanti kita bahas itu Pak satu-satu Pak. Jadi nanti kita kupas satu persatu lagi. Baik, jadi mahasiswa yang ada di jurusan teknik mesin itu kita fasilitasi dan kita juga mendukung IKU lembaga, kemudian perjanjian kinerja, itu ada ikatan kontrak kita kinerjanya, ya. Jadi mahasiswa di jurusan teknik mesin itu wajib ada yang juara nasional begitu. Setiap tahun begitu. Wah, ya. Pasti di balik mahasiswa yang juara ini juga disiapkan seorang dosen pembimbing yang kompeten juga Pak, ya, di bidangnya, ya. Ya, tentu. Oke. Ya.
Ini Pak, terkait tentang mahasiswa yang berprestasi, adik-adik ini semuanya kan ada organisasi tentunya yang mewadahi. Jadi kalau di adik-adik nanti calon-calon mahasiswa yang ingin masuk ke jurusan mesin, kira-kira selain ada wadah untuk organisasi mahasiswa yang ada di jurusan mesin itu apa saja Pak? Iya, jadi mahasiswa yang memiliki bakat minat atau ingin mencari pengalaman baru tentang organisasi, maka mahasiswa bisa bergabung yang namanya HMJ ya. Oh, ada HMJ ya, jurusan HMJ sendiri ya Pak ya? Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin ya. Jadi semuanya kegiatan yang di bawah naungan jurusan teknik mesin harus di bawah HMJ ya. Sehingga setiap prodi yang memiliki kreativitas apapun harus di bawah HMJ ya. Jadi di bawah HMJ itu ada yang namanya divisi ya. Divisi tentang perkapalan, divisi tentang manufaktur, divisi tentang otomotif dan lain-lain ya. Itu di bawah HMJ. Sehingga kegiatan apapun harus berkoordinasi dengan HMJ. Maka dari itu organisasi yang legal saat ini di jurusan teknik mesin adalah HMJ. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Yeah. Ini saya sampai belepotan karena tadi saya sudah melihat bahwa beragamnya ternyata jurusan mesin ini luar biasa sekali gitu loh. Yeah. Ini Pak, mahasiswa ini jurusan mesin semuanya di seluruh negeri sepertinya terkenal dengan kesulitannya itu loh. Yeah. Itu yang membuat saya wow, anak mesin ini keren luar biasa. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kajur juga untuk adik-adik calon mahasiswa ini bukan untuk wadah hanya untuk anak SMK, tapi untuk seluruh SMA sederajat bisa masuk kok di jurusan teknik mesin ya Bapak ya. Yeah. Jadi nanti calon adik mahasiswa akan mempunyai kemampuan diajari mulai dari awal sampai menjadi mahasiswa dengan lulusan yang siap bekerja di dunia industri ya Pak, atau bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan tentunya ya. Baik Pak. Jadi begini, di jurusan teknik mesin itu mahasiswanya itu tidak mau kalah juga dengan mahasiswa yang lain kayak misalkan di pariwisata. Karena di jurusan teknik mesin itu juga menerima mahasiswi ya. Oh iya, tidak hanya cowok aja iya, Pak ya. Biar semangat ya. Tuh buat biar adik-adik calon mahasiswa yang cewek bisa kok masuk di mesin ya. Mahasiswa jurusan teknik mesin juga menerima mahasiswa baru khusus cewek ya. Loh, apakah mahasiswi diajari ngelas? Iya. Apakah diajari bubut? Iya, tetap. Cuman nanti nanti prospek kerjanya itu bermacam-macam ya. Jadi misalkan pengen jadi programmer ya, atau menjadi desainer ya, itu banyak produk ya Pak. Iya, desain produk ya, desain produk tentang mesin ya. Nah, seperti itu. Karena sangat prospek sekali di dalam lingkungan industri untuk bidang-bidang tertentu khususnya bagi cewek seperti itu. Baik Pak, kita ini ada ke inti program ini Pak, bahwa kami mengundang Bapak narasumber yaitu kita pengen tahu banget nih Pak, kita kupas satu persatu Pak ya. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya kalau kita melihat dari hasil produknya tadi Pak ya, produknya apa nanti bisa siap untuk terjun ke dunia industri. Ini Pak, yang ingin saya tanyakan mungkin juga ini ditanyakan oleh adik-adik mahasiswa. Kira-kira di setiap prodi yang ada, tadi sudah dijelaskan ada 3 program studi ya Pak ya. Bisa Pak dijelaskan terkait masing-masing program studi ini concernnya itu seperti apa dari perbedaan masing-masing program studi? Baik, concern dari prodi yang ada di jurusan teknik mesin ya, sebenarnya di mesin sekarang ini kan ada 3 program studi. Kita jelaskan yang pertama dulu nih Pak. Yang namanya teknologi rekayasa manufaktur ya, D4 ya, atau sarjana terapan. Dulu awalnya teknik mesin, jadi D3 teknik mesin, kemudian ada imbauan dari kementerian sehingga kita bisa upgrading ke D4 ya, seperti itu. Sehingga jurusan atau prodi teknik mesin D3 dulu itu sekarang sudah namanya beralih menjadi D4 sarjana terapan teknologi rekayasa manufaktur, karena di nomenklaturnya seperti itu. Penyesuaian. Jadi D4 teknik mesin nggak ada,
Tapi sebenarnya teknologi rekayasa manufaktur adalah teknik mesin ya, seperti itu. Iya. Karena semua kurikulum ya teknik mesin, cuman jenjangnya yang berbeda. Jadi lebih difokuskan ya Pak ya, ini semuanya untuk jurusan. Jadi kalau mahasiswa baru bertanya tentang teknik mesin, ya sebenarnya di teknologi rekayasa manufaktur atau TRM. Kemudian yang TMK ya, jadi teknik manufaktur kapal ya. Jadi teknik manufaktur kapal itu bidangnya ya proses pembuatan kapal. Jadi mulai pembuatan desain sampai pembuatan produk kapalnya. Sampai ada produknya Pak ya. Iya. Begitu juga dengan otomotifnya begitu. Baik Pak, itu tadi. Kalau untuk yang terakhir Pak, yang program studi baru, untuk konsennya itu nanti seperti apa? Jadi program studi baru yang namanya teknologi rekayasa otomotif ya, ini kebetulan baru tahun ini kita menerima mahasiswa baru karena izin kementerian baru diturunkan tahun ini dan akhir-akhir jalur mandiri Mbak Mun, sehingga insya Allah menerima satu kelas ya. Karena izinnya di akhir-akhir penerimaan, jadi tidak diikutkan jalur-jalur yang lain seperti itu. Cuman alhamdulillah kita mendapatkan satu kelas ya. Satu kelas nih Pak ya, buat adik-adik nantinya yang ingin masuk ke jurusan, minatnya di jurusan teknik mesin langsung gercep gitu ya. Jadi di konsennya masing-masing jurusan ya. Jadi kalau di manufaktur itu ya pembuatan komponen-komponen manufaktur ya, spare part, pembuatan alat teknologi tepat guna dan lain-lain itu di manufaktur basisnya. Kemudian termasuk fokus teknik perkapalan ya atau teknik manufaktur kapal itu ya proses pembuatan kapal dan desainnya ya. Jadi ke arah sana. Misalkan marine inspection ya, itu juga salah satu konsennya di bidang TMK atau teknik manufaktur kapal. Kemudian yang terakhir adalah konsennya di otomotif ya. Jadi konsen otomotif itu salah satunya juga di proses perakitan, proses pembuatan spare part atau proses persiapan memanajemen wirausaha otomotif misalkan. Nah, itu juga bisa dilakukan atau konsennya di otomotif ya. Otomotif ini adalah program studi baru ya. Bagi adik-adik itu tadi adalah program studi baru yaitu teknologi rekayasa otomotif. Teknologi rekayasa otomotif. Itu perlu dicatat. Bapak, bagaimana sih untuk struktur kurikulumnya atau media pembelajaran yang diterapkan di jurusan teknik mesin? Jadi struktur kurikulum yang ada di jurusan teknik mesin masing-masing program studi itu sebenarnya sudah dipersiapkan mulai dasar ya sampai bidang keahlian ya, sehingga sudah ada urutan dari proses pembelajaran. Jadi bagi calon mahasiswa baru kiranya masih belum mengetahui tentang teknologi atau bagi mahasiswa baru yang sudah basisnya teknik mesin ya, maka insya Allah tidak ada kesulitan di dalam mempelajari semua mata kuliah yang ada di kurikulum. Tapi yang menjadi catatan bagi mahasiswa baru yang non SMK atau non prodi mesin ya, di SMK-nya kami mengajari dari awal sampai bisa ya. Sampai bisa. Sampai siap untuk bekerja di dunia industri. Karena kalau nggak bisa nggak lulus, ya kalau nggak bisa nggak lulus nih, makanya harus benar-benar belajar gitu ya. Jadi mulai manufaktur ada prodi TRM ya, namanya TRM ya singkatannya, teknologi rekayasa manufaktur, teknik manufaktur kapal, teknologi rekayasa itu sama ya. Proses pengajarannya sama ya, seperti itu. Mereka ada program seperti magang, kemudian ada project based learning, itu ada nggak Pak? Iya, jadi di dalam magang itu kan kita dianjurkan atau disarankan untuk menempati magang-magang atau perusahaan-perusahaan industri-industri yang sudah memiliki MOU dengan Poliwangi ya. Salah satunya PT Inka, PT BSI, PT Digital Manufacturing Indonesia dan industri-industri lain yang ada di wilayah Jawa ya. Ada juga yang di Kalimantan ya.
itu juga kita sudah melakukan kerjasama. Dan kegiatan magang itu bisa dilakukan terhadap industri-industri yang sudah kita list kerjasamanya. Atau misalkan ada mahasiswa yang ingin magang di industri yang belum ada kerjasama, itu juga bisa. Ya. Berarti ini tempat magang itu tersebar di seluruh Indonesia ya Pak? Ya. Jadi mahasiswa pengennya mencari pengalaman tentang praktek lapang ya, namanya dunia nyata di industri itu seperti itu, sehingga nantinya mahasiswa ketika lulus itu sudah tahu ternyata dunia industri itu seperti itu. Kemudian mana yang kurang itu akan menjadi masukan bagi kami seperti itu. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Ini ada satu nih Pak, biasanya ini yang ditanyakan oleh orang tua dari mahasiswa. Kira-kira lulusan dari setiap program studi di jurusan mesin ini nanti bisa bekerja di mana saja Pak? Iya, baik. Memang ini yang ditunggu-tunggu bagi calon lulusan atau yang ditunggu-tunggu atau diragukan para calon mahasiswa. Perlu kami sampaikan bahwa prospek kerja di jurusan teknik mesin ya, khususnya di manufaktur ya. Jadi teknologi rekayasa manufaktur adalah bidang manufaktur. Wilayah Jawa ini untuk industri ya itu cukup luar biasa, sehingga kebutuhan industri terhadap calon-calon tenaga kerja ini sangat dibutuhkan. Terutama lulusan-lulusan ya Pak terutama ya, lulusan dari pendidikan vokasi, politeknik. Karena itu dengan tuntutan yang cukup tinggi di industri, maka kami bekali dengan yang namanya kompetensi. Ya, kompetensi yang ada di kami itu juga ada yang standarnya BNSP. Ya, jadi kita mahasiswa lulus itu tidak hanya lulus sidang nggak boleh. Mahasiswa itu harus melewati yang namanya uji kompetensi. Benar-benar lulus ini sudah harus siap gitu ya Pak ya. Harus punya sertifikat kompetensi, kemudian harus punya yang namanya sertifikat bahasa Inggris ya. Jadi kalau itu belum, tidak bisa lulus ya. Sehingga perlu ditekankan bahwa insya Allah calon mahasiswa atau mahasiswa yang kami luluskan betul-betul kami siapkan untuk bisa menerobos atau menghadapi tantangan yang cukup berat, cukup tinggi dan persaingan ketat ya. Karena bisa diminum dulu Pak air. Oh iya, siap. Karena kita udah membahas ini karena dari dulu jurusan teknik mesin dari awal nih sampai akhir, dan tadi untuk lulusan dari jurusan mesin ini tidak hanya di dunia industri saja Pak ya, bisa di BUMN, kemudian bisa di mungkin jadi pengajar gitu Pak ya. Jadi gini Mamun, banyak alumni yang bekerja di kita juga ya. Dari alumni bekerja kembali kita ke Politeknik begitu. Jadi setelah belajar di luar kita kembali lagi. Sehingga jangan ada kekhawatiran untuk bergabung untuk belajar di Politeknik ya, khususnya di jurusan teknik mesin. Baik, itu tadi ya Pak ya, kita sudah menjelaskan. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung obrolan kita hari ini. Banyak sekali informasi berharga yang kita dapatkan dari jurusan mesin Politeknik Negeri Banyuwangi. Mulai dari sejarah tadi yang sudah dijelaskan Bapak narasumber, kemudian ada keunggulan, profil dosen, prestasi mahasiswa, hingga prospek kerja yang cerah. Jadi buat adik-adik di seluruh Indonesia, jangan ragu lagi untuk memilih jurusan teknik mesin di Politeknik Negeri Banyuwangi. Selain kualitasnya terjamin, fasilitasnya lengkap, dosennya kompeten, dan prospek masa depan yang cerah menanti kalian. Terima kasih banyak ya Pak. Siap, Pak Khairul Anam atas informasinya yang sangat bermanfaat sekali buat adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi. Semoga obrolan kita kali ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan memotivasi calon mahasiswa baru untuk bergabung dengan keluarga besar jurusan teknik. Dan juga Mbak Mun ya, di Banyuwangi itu memiliki banyak yang namanya dinasti wisata. Ya, pariwisata, kemudian dengan program studi banyak makan-makan. Jadi sehingga kalau orang luar kepingin kuliah di Banyuwangi, jangan khawatir,
makanan-makanan murah dan banyak wisata-wisata seperti itu. Baik, nanti kita bahas selanjutnya ya. Baik, bagi yang masih penasaran bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Dan terima kasih Pak sudah hadir. Dan saya Farida pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus ikuti Sapa Poliwangi di episode selanjutnya. Yes.